Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Latar belakang dalam rangka mencegah meluasnya penularan COVID-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menertibkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Kedua, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Ketiga, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 yang antara lain memuat arahan tentang proses belajar dari rumah, sekolah di mana setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara guru dan siswa dapat menjadi sarana penyebaran COVID-19. Guna melindungi warga sekolah dari paparan COVID-19, berbagai wilayah menetapkan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan tersebut menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tantangan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Beberapa langkah yang dapat menjadikan renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh, yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Poin kedua, pemakaian teknologi pun tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadikan alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan atau TP. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya, semua guru membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memperlakukan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Keempat, guru harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online, peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video konferensi. 5. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi atau daerah yang kekurangan akses internet harus diperluas dan bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Selanjutnya, 5 aplikasi pilihan pendukung pembelajaran daring. Yang pertama adalah Google Meet, terus selanjutnya Discord, yang ketiga Teams, yang keempat Skype, yang kelima Zoom. Saya merekomendasikan yang menggunakan Google Meet. Yang selanjutnya inovasi pendidikan.
Pendidik atau dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswa berada di rumah. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh dosen dengan maksimalkan media yang ada seperti media daring online. Dosen dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dosen dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, atau media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan mahasiswa belajar di waktu bersamaan meskipun tempat yang berbeda. Banyak inovasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi memastikan pembelajaran tetap berjalan dan mahasiswa mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. Selanjutnya adalah kreatif di tengah musibah. Musibah di sini maksudnya adalah COVID-19. Ada banyak inisiatif yang bisa dilakukan untuk tetap bersiasat di tengah kesulitan di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, bisa memanfaatkan kemerdekaan berpikirnya untuk lepas dari masalah dan menatap masa depan dengan lebih optimis. Salah satu yang bisa dilakukan perguruan tinggi ialah melockdown perkuliahan secara fisik, tentu temporer sifatnya, dan maksimalkan open up kuliah model lain dengan memanfaatkan teknologi virtual dan digital. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan kita melakukan inisiatif terbarukan untuk memaksimalkan fungsi komunikasi, transfer informasi, dan pengetahuan. Dunia boleh mewabah dan terimpit oleh pertumbuhan yang lambat, tapi dunia pendidikan harus terus berlari demi melanjutkan peradaban. Memang tetap saja perjumpaan fisik tidak bisa dipinggirkan. Untuk momen seperti yudisium, wisuda, praktek kerja lapangan atau PKL, juga kuliah kerja nyata atau KKN, dan tentu saja kuliah tradisional. Perjumpaan real dan sosial harus dilakukan. Itu karena tujuan pendidikan tinggi seperti tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 menerapkan nilai humaniora dan pembudayaan demi membentuk manusia Indonesia yang berkarakter harus dilakukan di dunia nyata. Selanjutnya atau yang terakhir kesimpulannya menggunakan metode e-learning yaitu pembelajaran manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dosen atau guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi contohnya Google Meet, Discord, Microsoft Teams, Skype, dan Zoom, ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan mahasiswa belajar di waktu bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, bisa memanfaatkan kemerdekaan berpikirnya untuk lepas dari masalah dan menatap masa depan dengan optimis. Salah satu yang bisa dilakukan perguruan tinggi adalah melockdown perkuliahan secara fisik, tentu temporer sifatnya, dan maksimalkan open up kuliah model lain dengan memanfaatkan teknologi virtual dan digital. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan kita melakukan inisiatif terbarunya untuk memaksimalkan fungsi komunikasi, transfer informasi, dan pengetahuan. Sekian paparan materi dari saya tentang pembelajaran di masa COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.